Semoga sehat-sehat semua ya teman-teman di sini. Aku akan share screen dulu. Oke. Iya, apakah sudah kelihatan? Kalau nggak ada yang protes berarti anggapnya udah kelihatan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah atas nikmat Allah, hidayah Allah kita bisa berkumpul di sini, bisa bersama-sama menghadiri kajian kitab yang insya Allah akan kita sama-sama dengarkan nanti. Atas nikmat dan taufik hidayah Allah ya, karena sekarang sangat mudah ya untuk kita datang kajian, untuk kita datang ke halakoh Quran gitu ya. Maka saya sebagai perwakilan KOF juga ingin mengucapkan ahlan wa sahlan kepada teman-teman KOF dan peserta umum semuanya, bahwa alhamdulillah di malam ini Allah telah memudahkan kita untuk ngeklik tautan, untuk join Zoom. Itu mungkin hal yang ringan dan sepele, tapi itu sungguh sangat berat kalau bukan karena taufik dan hidayah Allah gitu. Karena bisa saja kita menghabiskan malam minggu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan hadirnya kita di halakoh kali ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Oke, insya Allah kita akan ada perkenalan KOF dulu, lalu kemudian ada kajian kitab, tanya jawab, dan doa penutup. Oke, kita mulai berarti ya acara kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Oke, semoga Allah memberkahi acara kita hari ini. Sip, teman-teman, nanti ketika udah kajian jangan lupa bawa pulpen atau bawa ngetik di notes gitu ya, supaya ilmu-ilmunya terikat gitu. Oke, sekarang kita kenalan KOF dulu ya. Kenalan KOF ada 2 tautan yang nantinya akan saya jelaskan, yaitu panduan tahfiz dan panduan tahsin. Aku jelasin dari yang tahfiz dulu ya. Klik ya. Tunggu, aduh kok nggak bisa klik presentasikan. Oke, udah deh gini aja. Nah, Oke, jadi tahfiz ini apa? Nah, insya Allah nanti akan dijelaskan lebih detail ya, tapi sedikit pembukaan tentang adab halakoh Quran. Jadi Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah berkata, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Kenapa sampai para ulama mendahulukan mempelajari adab? Gitu, karena dengan mempelajari adab maka akan jadi mudah memahami ilmu. Jadi dengan banyak cara untuk kita, jadi bukan hanya sebatas mengandalkan saya otaknya pinter nih, encer, bisa cepat gitu, bukan hanya itu ya, tapi itu bisa jadi itu karunia Allah, tapi ada hal-hal faktor-faktor lain yang bisa membuat kita juga cepat mendapatkan ilmu. Salah satunya adalah adab ya. Jadi ketika kita berusaha untuk menjaga adab, maka Allah meridhoi kita, maka gurunya meridhoi kita, jadi melalui guru kita ridho, Allah pun ridho gitu ya. Nah, nanti dibahas juga di kitab At-Tibyan ini panjang, maksudnya banyak pembahasannya, tapi singkatnya adalah pertama pastikan niatnya karena Allah ya, jadi bukan karena si ini, si itu, atau nggak enakan sama ini sama si itu, tapi niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa menjadi penambah bekal di akhirat nanti gitu ya, mudah-mudahan bisa membawa kebaikan untuk kita gitu. Jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita berharap surga dijauhkan dari neraka itu juga boleh gitu ya. Jadi nggak hanya sebatas, mungkin kalau mencari ridho Allah, apa sih ridho Allah itu? Jadi kayak mungkin lebih dekatnya lagi ketika kita mengatakan untuk berharap surga dan dijauhkan dari neraka. Oke, terus hendaklah ia memelihara bacaannya dan memperbanyak bacaannya. Jadi sebisa mungkin masih ikut kelas tahsin yang fokus pada perbaikan bacaan dan tetap istiqomah dalam tilawah. Jangan terburu-buru menghafal, namun makhraj sifat hukum bacaannya masih kurang. Jadi bukan soal banyaknya. Jadi kayak saya udah hafal sekian juz, saya sudah bisa
ya saya udah hafal sekian juz, tapi tapi kualitas bacaan itu juga sangat pentingnya. Jadi di situ diutamakan. Oke, sebagai salah satu adab terhadap Quran, perintah untuk memelihara Al-Quran dan peringatan untuk tidak melupakannya. Jadi oke, sebentar saya pakai headset dulu ya. Cek, semoga suaranya lebih jelas. Iya. Poin ketiga ya, jadi kita tadi perintah untuk memelihara Al-Quran dan peringatan untuk tidak melupakannya. Tapi jangan jadi takut gitu, karena takut ngafal itu juga sebuah was-was dari syaitan gitu ya. Pasti kita punya rasa takut, aduh takut menghafal terus malah jadi bagian yang mengelupakan. Nah, jangan takut gitu, karena itu adalah bagian dari was-was syaitan. Tapi kita takutlah kalau kita jadi orang yang lalai, karena kalau kita nggak sibuk sama Quran, kita sibuk ngapain gitu kan. Ya sama sih, saya ini notes untuk diri saya sendiri ya. Gitu, oke. Terus lanjut ke 4, anjuran membaca Al-Quran oleh jamaah atau secara bersama-sama. Jadi Al-Quran ini tidak bisa belajar secara otodidak ya. Jadi harus dengan guru ya. Mungkin sama teman bisa saling simak gitu ya, tapi perlu juga setoran ke guru untuk dikoreksi kembali bacaannya, wakaf ibtidanya, berhenti dan mulainya gitu ya. Oke, jadi untuk belajar tahfiz, peserta wajib mengisi jadwal setoran, sudah ya. Wajib ujian murojaah berupa sambung ayat 1 kali sepekan. Peserta baru mulai dari juz 30, nanti kalau udah ujian boleh pindah ke juz yang diinginkan. Peserta lama boleh lanjut hafalannya, dan peserta wajib hadir saat sesi pembukaan halakoh setoran. Jadi nanti bentuknya kayak gini, kita halakoh bareng-bareng, kita buka, ya kita buka halakoh tahfiz kita kali ini gitu ya, terus nanti kenalan, terus setoran masing-masing, baru ada penutupan dari ustazahnya gitu. Ini peraturan di grup WA-nya, tentunya dilarang untuk menyebarkan hal yang tidak berkaitan dengan ilmu Quran. Harap saling bantu-membantu, ya karena kalau kita memberikan komentar positif atau menyemangati orang atau sekedar ayo bisa gitu, itu bisa jadi teman yang tadinya down dengan komentar kita yang seperti itu dia jadi semangat lagi. Nah, ketika teman kita semangat, insya Allah kita juga akan semangat. Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi semangat tolong menolong untuk kebaikan gitu ya. Oke, grupnya ada 2 ya, ada yang pusat info dan ada yang grup kelas. Nah, kalau di tahfiz ada 2 aja, A atau B ya, dan ikhwan ya, A, B atau ikhwan. Nanti grup pusat info ini biasanya pengumuman dari pusatnya Qof gitu. Kalau di kelas yang A, yang B biasanya gurunya kalau misalnya mau ada badal atau mau ada badal itu penggantian ya, mau ada penggantian kelas atau misalkan mau ada hal-hal khusus, nah itu biasanya akan diumumkan di grup kelas gitu ya. Grupnya aktif mulai dari jam 8 sampai jam 10 malam. Oke, nanti di tahfiz nih kita ada istilah ziyadah, murojaah jadid, murojaah qadim. Murojaah jadid itu mengulang hafalan yang sedang disetor, murojaah qadim mengulang hafalan lama yang sudah dimiliki sebelumnya. Ini jika punya hafalan sebelumnya, tapi kalau belum berarti jadid sama qadimnya sama. Misalkan peserta baru setorannya juz 30, dia ujian dulu sampai juz 30. Nanti misalnya si A mau setor juz 1, dia sudah punya juz 29 dan 30, maka Senin sampai Jumat dia ziyadah nih, misalnya ya setorannya Senin sampai Jumat, ziyadah juz 1 gitu, Sabtu atau Ahad ujian murojaah qadimnya mulai dari juz 29 gitu. Kalau si B ziyadahnya juz 30, nah berarti setorannya juz 30, ujian murojaahnya murojaah jadid yaitu juz 30 juga gitu. Ziyadah atau setoran itu tidak ada minimal, seayat pun nggak apa-apa, seayat. Sedangkan untuk ujian murojaah ditargetkan bisa minimal 5 halaman, tapi kalau enggak ya sebanyak apapun yang bisa disetorkan dalam 1 pekan itu gitu. Terus mekanisme setorannya, nanti kan udah isi jadwal nih ya tadi, nanti akan digrupkan ada tahfizku A, tahfizku B, sama tahfizku ikhwan, nanti bisa pas di waktunya misalkan Senin jam 19 dengan Ustadz B, Aba, Abu, Abi, telepon barengan gitu ya, kayak kita sekarang lagi ngumpul bareng gitu ya. Ngumpul bareng jam 7, terus nanti misalkan sesuai list jadwal, Aba setor duluan, Abu kemudian yang kedua, Abi yang ketiga gitu ya. Jadi
nanti bentuknya halakoh, akan ditunjuk ketua kelas untuk mengkoordinasi. Misalkan tadi si Abi yang jadi ketua kelas, nanti Abi yang, ayo teman-teman sudah mau mulai nih gitu. Siapa yang mau duluan, siapa yang mau kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan akan dibentuk partner untuk saling setoran murojaah. Jadi karena murojaahnya kita hanya ujian, waktu itu ada usulan juga gimana kalau murojaahnya berupa setoran gitu. Jadi misalkan seminggu ini udah nyetor baru 2 surat atau 3 surat gitu, terus pengen murojaah semuanya, ditasmikan semuanya. Nah, karena tentunya keterbatasan waktu ustazah untuk setoran murojaah bisa sama partner teman gitu ya, sama teman. Nanti akan coba dibentuk partner untuk saling setoran murojaah, sedangkan ke guru, ke ustazahnya adalah untuknya ujian. Oke, nanti ustazahnya akan memberikan feedback langsung tentunya pada saat setoran, karena kita setorannya live ya seperti ini. Jadi kalau saya salah ngomong, teman-teman bisa langsung benerin gitu kan. Nanti ada juga yang bentuk tertulis di Google Sheet ya, nanti insya Allah akan dibagikan juga linknya di WAG, di WA Group ya. Oke, ujian murojaah mekanismenya sama, hanya bentuknya bukan setoran, melainkan sambung ayat. Targetnya ini bisa disesuaikan sama teman masing-masing ya. Bisa menambah hafalan baru setengah juz dan bisa ujian murojaah 1 juz. Ini bagi yang sudah punya hafalan, tapi kalau belum berarti menambahnya setengah, ujian murojaah juga setengah gitu ya. Dan nanti kan ada ujian ya. Tunggu sampai sini dulu deh. Teman-teman ada yang mau tanya? Nggak kelihatan nih. Oke, nggak ada ya. Nanti kalau masih bingung bisa juga tanya di kelas ya. Untuk mekanisme ujiannya nanti akan kita jelaskan lagi ketika menjelang waktunya. Jadi 6 pekan mulai per Senin besok ya. Insya Allah kita mulai Senin besok sampai 6 pekan kemudian itu masih setoran, terus pekan ketujuhnya kita ujian. Apa yang diuji itu semua hafalan yang sudah disetorkan dan tidak ada minimal hafalan. Baru setoran 2 halaman, 3 halaman nggak apa-apa diuji aja. Nah, ujinya berupa sambung ayat. Ini ya ujiannya 3 sampai 5 soal. Terus nanti ada jadwalnya tersendiri karena ustazahnya akan ditukar gitu ya. Ada penilaiannya seperti ini kurang lebih, nanti akan kita share lagi. Itu sih ya kurang lebih tahfizku, tentang tahfizku. Oke, kita lanjut. Wow, udah mau jam 8. Tentang tahsin. Tenang aja, ini bisa dibaca lagi di grup tahfiz ya, di deskripsi grup di grup WhatsApp pusat info tahfizku ini bisa diakses lagi. Oke. Aduh. Tidak bisa diklik. Oke. Kita tentang tahsin. Ini juga sama ya, materinya ada di deskripsi grup pusat info tahsin. Tadi sudah sama tentang adab halakoh Quran, peraturan belajar tahsin. Pelajaran tahsin ini maksimal terlambat 15 menit. Lebih dari itu, ikop tilawah 2 kali lipat dari target. 30 menit tidak boleh seorang bacaan. Kenapa nggak boleh telat? Karena namanya belajar tahsin, ntar ketinggalan lagi bahas guna, lagi bahas nun sukun sama tanwin dibacanya gimana, udah sampai hukum yang ikhfa, baru nyampe udah sampai hukum ikhfa kita nggak dengar hukum yang izhar, hukum itu nggak dengar. Jadi memang ada rekaman, tapi bukan berarti kalau kita telat aja ada rekaman ini gitu ya, karena belum tentu rekaman misalkan qadarullah ada yang rusak atau ada yang apa itu. Jadi ya jangan mengandalkan hal lain gitu. Jadi usahakan kita sendiri yang berusaha untuk memenuhi janji gitu ya untuk belajar. Terus kecuali ada izin syar'i ke pengajar yang sudah diterima. Jika berhalangan bisa izin ke pengajar maksimal 3 jam sebelum sesi pembelajaran. Peserta yang tidak hadir sesi live tanpa keterangan maksimal 3 kali tidak boleh ujian. Kenapa? Karena kita berharap banget teman-teman yang belajar ini nantinya juga mengajarkan. Jadi kalau 3 kali bolos gitu bisa sih, bacaannya tetap bagus sih, tapi ada penyampaian yang tidak utuh, penjelasan yang tidak tersampaikan. Itu khawatirnya ketika menjelaskan lagi ke murid yang baru, murid yang lain itu bisa berbeda.
Itu ya, peserta yang tidak hadir sesi live wajib nonton rekaman dan jika sudah nonton nanti wajib lapor ke pengajarnya. Sesi live minimal dihadiri setengah jumlah kelompok. Jika kurang nanti bisa saling sharing kapan mau mulai, kapan mau reschedule gitu ya. Sama di peraturan WAG-nya tidak menyebarkan hal yang di luar ilmu Quran, saling tolong menolong, dan ada 2 grup juga, grup info dan grup kelas ya. Oke. Kurikulum dan silabus ini kami mengadopsi dari pesantren Tahfiz Quran Al Utsmani atau singkatnya metode Utsmani. Jadi ada 3 jilid buku, di sini sepertinya nggak ada gambarnya ya. Intinya ada 3 jilid buku yang nanti akan kami kirimkan sama 1 Quran Rosem Utsmani 2 juz ya, 29 dan 30. Nanti ini bisa dicek detail-detailnya, tapi intinya di level 1 ini fokus pada huruf, harokat, panjang pendek ya. Jadi kami itu basicnya. Jadi huruf harokat panjang pendek di level 1. Level 2 kita kenalin dengan makhraj dan sifat huruf ya. Level 3 sudah mulai kenal ragam mat, bacaan di luar kaidah. Level 4 dan level 5 diberikan teorinya. Itu ya, jadi nanti 1, 2, 3 bukunya warna biru dan warna ungu ya. Ungu yang jilid 1 sama biru yang jilid 2 itu full tulisan Arab gitu ya. Ada sih sedikit-sedikit teks ya, tapi di situ maknanya adalah berikan catatan sendiri gitu ya sebagai tolib dan tolibah itu murid dan ya, muridnya itu mencatat sendiri dan banyak praktek gitu ya. Di level 4, 5 ini baru diberikan teorinya. Sisinya 1 kali sepekan 90 menit ya. Untuk level 1 sampai 3 ada 10 sesi belajar. Untuk level 4, 5 ada 11 sesi belajar. Oh ya, untuk talaki ini 11 sesi belajar ya. Kalau untuk talaki yang dipelajari adalah bacaan-bacaan Al-Qur'an, nanti langsung praktek dan akan di bedah ini makhrajnya gimana, sifatnya bagaimana gitu. Jadi lebih detail dan spesifik. Kalau talaki program ya, ini program talaki yang berbeda dari tahsin. Ini dikhususkan untuk yang sudah selesai tahsin ya. Jadi selesai tahsin ingin menjaga kualitas bacaan bisa ke talaki. Jadi teman-teman yang tahfiz mau tetap jaga bacaan bisa ke talaki juga. Itu ya. Nanti juga ada ujiannya, ada ujian lisan dan ujian teori. Tentunya yang teori untuk level 4 dan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ada lisan gitu ya. Nanti akan detail kita share kembali ketika menjelang ujian ya. Ini juga ada penilaiannya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, itu sekian dari penjelasan dari tentang KOF. Mungkin nggak sabar mau dengerin kajian ya. Oke. Ya, sekian penjelasan tentang KOF. Ya mudah-mudahan yang singkat itu mungkin masih bingung-bingung bagi peserta baru bisa tanya-tanya langsung di WAG-nya, kelas grupnya dan itu aja sih kurang lebihnya. Saya mohon maaf terlambat 5 menit. Semoga teman-teman baik yang di KOF maupun yang di luar KOF, maksudnya yang penting punya halakoh Quran itu ya, nggak mesti di KOF, dimanapun yang teman-teman nyaman gitu, yang mudah-mudahan bisa Allah mudahkan untuk bisa bersama di halakoh Quran. Oke, sekian nih dari saya. Oh Kak, ada pertanyaan ya? Tunggu, aku belum cek nih. Untuk pertanyaan, kalau yang belum ikut WA group gimana, coba japri ini ya adminnya ya. Terus kalau ikop tilawah 2 kali target, maksudnya gini, misalkan di level 1 targetnya tilawah 1 hari 5 halaman gitu ya. Nanti berarti kalau kena ikop sehari tilawahnya jadi 10 halaman gitu ya. Oke, sekarang jelas nggak suaranya? Mudah-mudahan jelas ya. Oke, gimana cara gabungnya? Nanti bisa cek di IG-nya Kof ya, Kof Hafiz Ismi gitu ya. Di situ insya Allah juga ada penjelasan. Oke, itu aja ya. Jadi kurang lebihnya nanti kalau misalnya ada yang mau lebih detail lagi, bisa nanya di admin Kof-nya. Oke, gitu kurang lebihnya. Dari saya terima kasih. Akan saya oper ke Ustadz Izudin ya. Sudah hadir Ustadz? Sudah siap memandu kajian? Oh, sebentar.
Ternyata masih ke-mute ya. Mungkin nanti host bisa bantuin. Gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman kalau belum tahu program tentang KOF bisa dilihat di Instagramnya KOF @kof_hafizismi. Jadi berharapnya KOF bisa membantu teman-teman mendekatkan menjadi seorang hafiz gitu ya, hafiz ismi karena kita harus sama-sama membayangkan bahwa insya Allah kita bisa gitu ya, sedikit demi sedikit menjadi penghafal Quran meskipun kelihatannya jauh gitu, aduh kayaknya yang bisa itu cuma orang-orang yang khusus yang mondok gitu, mungkin kita yang sibuk sini sibuk begitu kayaknya sulit gitu, bukan berarti nggak bisa, kalaupun sulit ya berarti insya Allah tetap bisa. Oke, gimana, sudah bisa bergabung? Sudah. Alhamdulillah. Siap-siap, syukron Ustadz. Sekarang kita akan masuk ke sesi kajian kitab At-Tibyan dan sampai akhir akan dipandu oleh Ustadz Izzuddin. Siap, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar. Saya share screen sebentar. Gelap. Ya. Oke. Share screen. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya untuk Allah, satu-satunya sesembahan kita, tidak ada sesembahan lain yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kita panjatkan salawat serta salam ke junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat usaha gigih beliau bersama para sahabat, keluarga tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, kita bisa merasakan cari Islam sekarang ini. Afwan, siapa yang mencoret-coret ya? Kita bisa blok ya. Atau tahu cara menghilangkan coret-coretan ini? Kita itu. Oke, ini ada bisa menghilangkan coretan. Oke, saya sambil koordinasi dengan panitia, kita lanjut aja. Alhamdulillah kita kembali lagi ke sesi kajian rutin Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi bersama Ustadz Abdul Haq Al-Furqani Effendi Al-Hafidh. Ini pertemuan ke-7 kalau di catatan saya nih, sudah 7 kali pertemuan rutin membahas kitab ini, masih jauh dari selesai, tapi manfaat yang sudah didapatkan, yang sudah kita terima, Masya Allah itu sudah banyak sekali. Semoga manfaatnya itu tidak hanya kita dengarkan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi bisa terimplementasi di dalam diri kita, lebih baik lagi bisa terimplementasi ke keluarga kita, lebih baik lagi bisa terimplementasi ke lingkungan kita, sekitar kita. Kita bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, nikmat sehat, sehingga kita bisa merasakan kajian hari ini ya, nikmat keluangan waktu, nikmat ada kuota internet, nikmat ada listrik, nikmat kita bisa melihat, dan berbagai nikmat lain yang kita nggak bisa sebutkan satu persatu. Sehingga kita bisa merasakan ini. Dan di atas itu kita ada nikmat iman dan nikmat Islam, karena tanpa kedua nikmat ini, seluruh nikmat yang lain yang tadi sudah disebut itu nggak ada apa-apanya. Nikmat iman dan nikmat Islam adalah yang paling utama. Baik. Kita next. Saya ingin memperkenalkan kembali, mungkin ada yang baru pertama kali bergabung di sesi kajian ini, mungkin ada yang sudah lupa-lupa, ini udah sebulan lebih nggak bertemu, lupa siapa sih pembicaranya. Pembicaranya
Ustadz Abdul Haq Al-Furqani Effendi Al-Hafidh, riwayat pendidikan MI Yanbu'ul Quran Krandon Kudus, lalu dilanjutkan ke SMP IT Rafah Bogor, terus lanjut ke SMA IT Rafah Bogor, terus lanjut ke Universitas Islam Madinah. Jadi aktivitas saat ini adalah pengajar tahfidz dan tahfidz qof, dan juga alumni dari Universitas Islam Madinah. Insya Allah. Oke, Ustadz Furqan sudah bergabung, Ustadz? Sudah, Ustaz. Oh, sudah. Oke, kita sekarang 8.12, kita akan ada sesi. Nanti sampai sekitar 8.45, Ustadz dan para pendengar. Nanti di 8.45 sampai jam 9 kita akan isi dengan sesi tanya-jawab. Jadi nanti bagi teman-teman semua, tidak perlu ragu untuk bertanya. Biasanya sih yang sudah pertanyaan memang banyak ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang muncul di kepala, pop up di kepala, langsung aja ditulis dulu, bisa langsung tulis di chat, nanti di sesi tanya jawab kita bacakan, atau ditulis dulu di tempat lain, nanti pas sesi tanya jawab dibuka langsung ditanyakan, seperti itu. Sayang sekali karena kalau tidak ditanyakan nanti khawatir penasaran gitu, waduh kapan lagi kan ketemu sesi seperti ini. Baik, saya pindah share-nya ke kitabnya ya. Ustadz Furqan, sehat Ustadz? Ya. Alhamdulillah. Oke, sebentar. Kita halaman 66 ya. Ini dia. Oke, baik. Sudah terlihat ya kitabnya ya. Oke. Kemarin sesi 6 kita di halaman 65 sampai halaman 66 ini kayaknya Ustaz ya. Terus kita masuk ke halaman 66, berarti benar ya Ustaz ya? Wah, ini agak-agak lupa juga. Yang ini yang sedang tampil di layar ini sudah atau belum? Antum lupa juga ya? Di catatan aneh kemarin itu kita sampai halaman 66 tengah, Ustaz. Kemarin itu ada penuntut ilmu kepada sesama murid, topik terakhir ya. Ada penuntut ilmu kepada sesama murid, topik terakhirnya. Oh, itu berarti yang ini sudah. 66 tengah udah, berarti sekarang 67 Ustaz ya? Betul. Oke, 67. Baik, sudah kita mulai. 67. Baik Ustaz, waktu dan tempat saya persilakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man sara ala nahdihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajabu lah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'du, alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah sekalian, kita sudah masuki pertemuan yang ke-7 tadi ya, seperti kata Ustaz Jaldin. Alhamdulillah, semoga semakin ke depan kita semakin bisa melahap lebih banyak dan tidak melupakan materi-materi yang mana sudah kita kaji gitu ya. Hari ini insya Allah kita akan masuk kepada bagian-bagian terakhir dari adab seorang murid ya. Bagian-bagian akhir insya Allah kita targetkan untuk bisa selesai sehingga nanti pertemuan selanjutnya itu kita bisa masuk kepada bab yang baru, yaitu fi adabi hamilil Qur'an ya, adab sebagai penghafal Al-Qur'an gitu ya. Langsung kita mulai ya jemaah sekalian agar kita bisa lebih bersegera. Ya, faslun adalah babnya. Ini biasa dipakai dalam
kitab-kitab fi ikhtiyari afdhali awqatis syekh, ya. Membahas tentang pemilihan waktu gitu ya. Pemilihan waktu terbaik untuk belajar, ya. Nanti mungkin secara lebih jelas akan didapatkan di saat kita sama-sama membaca di rangkaiannya, ya. Faslun fi ikhtiyari afdhali awqatis syekh, dalam memilih waktu syekh yang terbaik, ya. Jadi kan guru itu memiliki banyak waktu gitu ya dalam mengajar. Ya, mungkin ada seorang guru yang mengajar pagi, siang, dan sore gitu ya. Nah, di antara ketiga waktu ini mana yang lebih baik? Mana yang paling baik waktunya untuk kita belajar kepada beliau gitu ya. Wa fis sabri 'alal ilmi, dan bab ini membahas tentang kesabaran ya dalam menuntut ilmu. Baik. Wa mimma yata'akkadul i'tina'u bihi, di antara yang perlu kita perhatikan, ya, kira-kira begitu ya, adalah alla yaqra'a 'ala syaikhi fi hali sugli qalbi syaikh. Kita tidak belajar kepada seorang guru ketika beliau hatinya sedang tidak stabil, ya. Gitu ya. Hatinya sedang tidak stabil, atau ya hatinya sedang dikatakan kacau gitu ya. Ya kan banyak faktor ya yang membuat perasaan, yang membuat keadaan itu tidak baik-baik saja gitu ya. Kadang-kadang mungkin marah, ya, orang-orang yang marah kan sangat sulit untuk bisa konsentrasi ya, sangat sulit untuk bisa fokus, kesel gitu ya, apalagi kecewa dan sebagainya gitu ya. Kondisi-kondisi yang membuat beliau itu kurang fokus dalam mengajar. Nah, ketika kondisinya seperti ini, sebaiknya kita tidak dulu datang untuk belajar, gitu ya. Nah, ini kan mungkin gambaran ini itu masuk di zamannya penulis ini ya. Mungkin di zamannya beliau dulu itu para syekh, para guru itu mengajar secara umum ya di tempat belajar, di masjid atau di jami atau di mana gitu ya. Dan murid itu datang, silakan yang mau datang, yang enggak gitu ya. Kalau sekarang kan kita sudah di blok-blok ya, per kelas waktunya juga sudah gitu ya. Maka ya kita tidak bisa mengetahui dan kita tidak bisa memilih-milih waktu gitu ya. Ya waktunya sesuai yang disepakati. Nah, mungkin ini lebih relevan dengan keadaan yang dulu gitu ya. Syekh itu bisa duduk berjam-jam, murid itu datang semuanya, siapa aja datang ya, tanpa perlu pendaftaran, tanpa perlu ada registrasi dan sebagainya ya, tanpa perlu ada kesepakatan waktu gitu ya. Nah, ini yang penting ya. Nah, ketika seorang syekh itu, seorang guru itu sedang tidak bisa fokus karena kondisi hatinya, ya sebaiknya kita keep dulu, kita mundur dulu, kita nggak usah repotin dulu, nggak usah membebani ya, nggak usah menambahkan beban. Nah, mungkin ini berlaku ketika kita misalkan dalam proses belajar kita butuh konsultasi lebih lanjut ya dengan guru kita, gitu ya. Nah, ketika kita menangkap kondisi-kondisi yang kurang tepat, itu menjadi pertimbangan untuk kita nggak maju dulu, ya, nggak berkonsultasi dulu, gitu ya. Wa malalihi, ya, kita lanjutkan ya. Wa malalihi, malal itu artinya secara yang biasa kita artikan adalah bosen, ya. Bosen ya. Bosen itu biasa ya dialami oleh siapapun, gitu ya. Wastifazihi kira-kira adalah kurang nyaman, ya, kurang nyaman, gelisah ya, gelisah. Ya, ini gambaran-gambaran yang nanti memang berpengaruh kepada kondisi beliau itu tidak 100% siap untuk mengajar, ya. Wa ghammihi wa farahihi, ketika sedih, ketika terlampau senang, ya. Mungkin ketika orang-orang terlampau senang itu euforia yang sangat mengganggu untuk dia bisa mengajar dengan serius gitu. Ya. Misalkan tiba-tiba dapat rezeki apa gitu ya.
Nah, menjadikan beliau itu sangat bersyukur. Jadinya kan biasa ya, agak terganggu atau mungkin kurang bisa fokus karena banyak memikirkan itu gitu ya. Lanjut, waju'ihi wa atoshihi ya. Ketika lapar dan ketika haus. Ya mungkin ini jarang terjadi di zaman kita ya. Jarang terjadi pada kondisi sekarang. Ya, rasa lapar itu kayaknya mudah untuk dihilangin, haus juga mudah kan ya. Ya, apalagi dengan tersedianya, ya dengan mudah ya tersedianya makanan dan dengan cepat. Sekarang tuh cepat banget, mudah dan cepat. Ya, frozen food ada, segala macam ada. Bahkan ya sekarang itu justru kebanyakan halakoh itu dianjurkan untuk membawa cemilan, biar nggak ngantuk. Yang paling masalah sekarang adalah ngantuk. Nah lanjutnya itu wanu'asihi, yang ngantuk. Makanya sekarang dimaklumi tuh kalau pada bawa gorengan, pada bawa makanan ya. Bahkan diperintahkan oleh dosen gitu ya, oleh guru harus menciptakan keadaan yang mengusir ngantuk gitu ya. Ngapain, ngopi lah, terserah lah pokoknya. Mau nyediain apa-apa gitu ya. Ya, wa nu'asihi itu tadi. Ketika guru ngantuk ya. Ketika guru ngantuk jangan dipaksa untuk nyimakin, jangan dipaksa untuk mendengarkan bacaan kita kalau kita mau setoran misalkan ya. Atau jangan kita maksa untuk menjawab pertanyaan kita gitu ya. Ya. Kadang-kadang zaman sekarang juga ya. Pada faktanya banyak yang tidak memperhatikan kondisi gitu ya. Dia hanya memperhatikan saya belum paham, mau nggak mau harus bertanya. Ada yang kemarin saya baru lihat ada dosen di chat jam 1 malam, masya Allah. Mungkin dia ngerjain tugas sampai malam terus mentok, nanya lah ke dosennya ya. Ya nggak mau dijawab lah, meskipun dosennya membaca pada jam itu juga nggak mau jawab. Ya bukan waktunya dan bukan adabnya. Wa nu'asihi wa qolakihi ya, kolak sama ya. Qolakihi itu kondisi yang tidak baik-baik saja gitu ya. Sedang gelisah ya. Orang gelisah itu kan sulit untuk mengontrol dirinya gitu ya. Dia sedang memikirkan misalkan ada sesuatu yang mengancam gitu ya. Otomatis nggak bakal fokus untuk mengajar ya. Dia akan terbagi fokusnya gitu ya. Nggak akan 100% hadir di situ. Nah, ini ya. Wa nahwi dzalika mimma yasukku alaihi. Dan segala macam yang lainnya ya. Apapun itu yang memberatkan kondisi guru, kondisi seorang guru gitu ya. Au yamna'uhu min kamali huduril qalbi wan nasat. Atau segala sesuatu yang membatasi dia untuk bisa hadir 100% gitu ya. Untuk bisa hadir itu benar-benar ada, benar-benar bisa fokus. Nah ini ya. Nah, di kondisi-kondisi yang seperti tadi itu, ya kita dianjurkan untuk tidak ngaji dulu, ya, untuk tidak nanya dulu, untuk enggak belajar dulu. Ya. Kita tinggalkan, maksudnya kita biarin, ya, kita tunggu sampai kondisi kembali normal. Gitu. Ini mungkin bisa kita tarik, ya, apa kesinambungannya dengan zaman kita saat ini. Ya kan? Saat ini kan kita mungkin kebanyakan ngajinya online gitu ya. Kira-kira bagaimana itu? Apakah kondisi-kondisi yang seperti ini ya terjadi? Ya, kalau misalkan memang terjadi, nah kita harus bisa mengendalikan diri ya, harus bisa mengambil sikap yang sesuai. Ya. Lanjut, wa an yaktanim awqata nashatis syekh. Nah, tapi ketika seorang syekh itu sedang 100% ready ya, 100% itu siap, tidak ada segala macam, tidak ada gangguan apapun, itu harus benar-benar dimanfaatkan. Ya. Dikejar gitu ya, bukan dikejar neror bukan ya. Tapi ya benar dimanfaatkan, jangan disia-siakan gitu loh. Karena itu memang posisi yang sangat tepat untuk mengajarkan sesuatu, untuk menularkan ilmu dan segala macamnya gitu. Nah ini satu nilai yang bertolak belakang yang dihimpun dalam satu paragraf ini ya. Ketika seorang syekh itu tidak bisa
fokus 100%, maka kita tinggalkan, kita keep dulu ya, kita tahan dulu. Ketika memang sudah siap, betul-betul siap dengan kondisi yang begitu prima, maka kita jangan menyia-nyiakan. Kita yang harus siap, ya. Gitu. Maka berarti di sini seorang murid yang menyesuaikan dengan kondisi guru gitu ya. Bukan guru yang menyesuaikan kondisi murid. Ya. Sekarang ramai itu yang seperti itu. Guru yang menyesuaikan kondisi murid. Ya. Janjian mau ada setoran jam sekian. Ya. Gurunya udah siap duluan. Tiba-tiba muridnya ngabarinnya mendadak. Ada urusan mendadak nih Ustadz Afwan. Ya. Mau gimana lagi kan guru sekarang kan harusnya sabar ya. Kalau misalkan digertak, dikarasin, nanti dia nggak belajar. Nanti dia nggak melanjutkan pembelajarannya kan. Kasihan gitu ya. Masya Allah. Nah ini kalau misalkan terjadi keseimbangan di antara keduanya, di antara kedua belah pihak gitu ya. Sang guru bisa bersabar, murid juga bisa bersabar. Nah, ini menjadi kolaborasi yang sangat bagus gitu ya. Gitu ya. Jadi kondisi awalnya itu memang murid lah yang harus siap menanggung apapun konsekuensi ya yang terjadi gitu ya. Dia yang menyesuaikan dengan kondisi guru, ya kan? Gitu. Namun masya Allah, qadarullah, seorang guru itu tidak serta-merta memberatkan ya atau menyalahkan muridnya yang salah gitu, enggak, sabar gitu ya dan sebagainya. Nah, ini mungkin juga menjadi bekal ya buat kita nantinya jika menjadi sebagai seorang guru gitu ya. Baik, kita lanjut ke bawahnya. Wamin ada bihi, di antara ada pada seorang murid ya. An yahtamila jafwatas syekhi, ya. Bersabar terhadap apa ya, keras ya, kerasnya seorang guru ya. Misalkan guru itu mengajarnya, cara mengajarnya itu kurang kita senangin gitu ya, membosenin kah, atau keras ya dalam mengajarnya, killer kah gitu ya, atau kita tuh jadi nggak semangat belajarnya gara-gara metode mengajarnya mungkin ya, metode mengajarnya yang gitu-gitu aja, kita nggak setuju dengan metodenya, kita mengajukan perubahan, dia bersikeras ya, beliau bersikeras untuk tidak merubah metode pengajarannya gitu ya. Apa adab kita sebagai seorang murid gitu ya? An yahtamila jafal bersabar gitu ya. Nanti di bawah itu, di bagian akhir dari adab dari bab ini, dari faslun ini diterangkan salah satu contoh gitu ya, bagaimana memang beliau itu betul-betul mengkondisikan dirinya terhadap kondisi guru gitu ya, menyesuaikan dirinya terhadap kondisi guru gitu ya. Ya ini kita harus bersabar terhadap jafwatas syekh ya. Jafwah itu tadi maksudnya itu ya, bisa sebagai keras ya, kerasnya seorang guru, atau metode pengajarannya yang membosankan dan sebagainya macam lah ya. Jafwah. Wasu akhulukihi, atau kadang-kadang kita menemukan akhlak guru kita itu tidak sesuai ya, dengan tuntunan syariatkah atau dengan tuntunan adat sopan santun ya yang berada, yang menjadi adat di lingkungan kita gitu ya. Ya wallahu alam, mungkin teman-teman juga pernah menemukan gitu ya, su'ul khulqi ustadzihi gitu ya. Mungkin kita sempat menemukan ada guru kita yang kurang enak kita lihat dari sikapnya gitu ya. Nah, kita sebagai murid sikapnya bagaimana? Ya, bersabar. Bersabar di sini apa? Menahan diri untuk tidak apa? Untuk tidak menyalahkan, untuk tidak nanti dijelaskan setelah ini ya. Ya, intinya bersabar. Bersabar itu kan bukan cuma menahan diri ya. Menahan diri untuk tidak berperilaku berlebihan ya terhadap sesuatu yang terjadi. Nah ini kita lanjutkan ya sebagai maksud dari ini, wa alla yasuddahu dzalika an mulazamatihi ya. Ketika menemukan hal-hal tadi ya, jangan sampai hal-hal tadi itu menjadikan kita tidak melanjutkan mulazamah kita kepada guru kita ya. Menjadikan kita itu udah nggak belajar lagi dengan beliau.
ya, tidak melanjutkan lagi pembelajarannya dengan beliau karena kita sempat melihat mungkin ada guru kita buang sampah sembarangan, kita ngelihat gitu ya. Gara-gara itu, ini bukan contoh yang bagus nih. Udahlah, ini nggak mau belajar lagi sama beliau. Nah itu mungkin ini yang dijelaskan oleh Imam ya, yang sedang diarahkan, yang sedang diterangkan ya oleh sang penulis Imam Nawawi. Ya. Jangan sampai apa yang kita dapatkan tadi itu membuat kita nggak mau lagi bermulazamah kepada beliau, gitu ya. Jadi yang pertama, yang kedua, wa'tiqadi kamalihi. Jangan sampai kita setelah menemukan yang tadi itu, ya, kemudian meragukan kredibilitas guru kita, gitu ya. Gitu ya. Jangan sampai kita gara-gara tadi sampai meragukan. Nah itu, ini sikap yang luar biasa dari seorang murid ya. Menemukan sesuatu yang nyatanya itu adalah mungkin ya secara zahir, secara penampakan adalah sesuatu yang buruk, gitu ya. Tapi posisi kita sebagai seorang murid adabnya adalah menjadikan itu ya, membawanya kepada prasangka baik. Ya, nanti dijelaskan setelah ini. Wa yata'awwal li af'alihi wa aqwalihi allati zahiruhal fasad takwilatin sahihah. Ya. Kita mentakwilkan perilaku yang ketika kita lihat itu adalah sesuatu yang buruk, kita takwilkan semaksimal mungkin yang bisa kita takwilkan ya. Ditakwil itu maksudnya kita berprasangka positif lah ya, kira-kira gitu ya. Kita takwil, kita rubah ya, yang tadinya itu adalah terlihat sebagai perbuatan yang negatif ya. Kita rubah menjadi kita mencari alasan bahwa ini adalah karena alasan tertentu ya, bukan murni karena perbuatan buruknya seorang guru gitu ya. Ya itu kita takwil perbuatan buruk yang memang jelas di mata kita gitu ya, dengan berprasangka positif. Ini mungkin ada sesuatu, mungkin barangkali begitu ya, atau sedang kelupaan atau apa, pokoknya ditakwil. Tidak kita ambil sebagaimana kita melihat, ya. Tidak kita nilai sebagaimana kita melihatnya. Ditakwil ya, paham ya? Maksudnya ditafsirkan dengan penafsiran yang baik, gitu ya. Oke, ya, semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham boleh diangkat, ditanyakan. Fama yajidu an dzalika illa qalilut taufiqi au adimuhu. Ya. Nah, kita sebagai murid itu kalau tidak bisa melakukan prasangka positif, prasangka baik kepada guru kita, nah itu menandakan bahwa kita itu tidak diberikan taufik. Ya. Kita tidak diberikan taufik atau taufik yang diberikan kepada kita itu masih kurang. Gitu ya. Nah ini diantara adab seorang murid ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Yang nantinya akan mengantarkan dia kepada keberkahan ilmu. Ya. Keberkahan ilmu ini yang sangat dikejar oleh siapapun yang memang menginginkan ilmu tersebut. Ya. Oke, kita lanjut ya. Wa idza jafahu syekh, ya, ketika syekh itu membuat dia kesel gitu ya. Kita kesel sama syekh, atau syekh itu membuat kesalahan kepada kita, ya. Menuduh kah atau apa namanya? Salah mengira gitu ya. Ada yang ribut orang lain tapi yang dikira kita, yang dituduh kita gitu ya, atau kita dipersalahkan atas perbuatan yang tidak kita lakukan. Ya, intinya ketika guru kita itu berbuat kesalahan kepada kita, ya apapun itu gitu ya, atau kita menemukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik dari guru kita kepada kita gitu ya. Apa adab kita yang diajarkan oleh Imam Nawawi? Ibtada'ahu bil iktidari ila syekh. Kita yang minta maaf gitu loh. Kita yang maju, kita yang menjelaskan, kita yang salah. Kenapa? Ya. Kenapa kok kita harusnya seperti ini? Nanti dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ya. Ya, yang pertama itu adalah ketika kita menemukan kita diperlakukan buruk, kita kesel sama guru kita gitu ya, karena perlakuan buruk ya, karena perlakuan negatif guru kita kepada kita. Ya, justru kita yang meminta maaf kepada saya. Justru kita yang memulai untuk
meminta maaf dan mengakui, ya. Wa azhara anna dzanba lahu. Kita lanjutkan. Dan kita mengakui ini kesalahan saya. Gitu. Ya, wal ataba alaihi gitu ya. Ya, yang salah ya saya gitu ya. Yang salah ya murid gitu ya. Guru enggak ada salah. Masya Allah. Kenapa seperti itu? Fadzalika anfa'u lahu fil akhirati wad dunya. Karena sikap yang seperti itu lebih bermanfaat bagi seorang murid ya di kehidupannya dunia dan di akhirat. Ya, mendatangkan kebermanfaatan, mendatangkan manfaat bagi dirinya, manfaat secara duniawi atau manfaat secara ukhrawi ya. Jelas ya. Ketika kita mendapatkan perilaku buruk dari siapapun ya, bukan hanya guru kita, temankah, atau bahkan jika dikatakan kita memiliki bawahan dan bawahan itu berperilaku buruk kepada kita, kemudian kita berprasangka positif gitu ya. Secara duniawi kita menjadi aman, menjadi rileks, tidak dihantui dengan berbagai macam prasangka gitu ya. Aman maksudnya free aja gitu loh. Rasanya tuh feel free gitu ya. Nggak ada prasangka apa-apa segala macam gitu kan. Secara ukhrawi kita dapat pahala dong gara-gara upaya kita untuk memaklumi saudara muslim yang berbuat kesalahan. Yaitu di antara tafsirannya gitu ya. Wa an qali qalbi syaikhihi lahu. Dan itu lebih menjaga ya. Lebih menjaga guru kita. Lebih menjaga martabat guru kita gitu ya, sehingga guru kita itu kemudian tidak malah jadi kesel ke kita gitu ya. Kalau jadi kesel ke kita, nanti guru kita nggak mau mengajarin kita lagi gitu ya. Bukan sekedar nggak mau ngajarin ya, mungkin ngajarinnya masih mau, tapi malah mendahului orang lain, mendahului selain kita dibanding kita gitu ya, dalam hal pengajarannya gitu ya. Ya, semoga ini bisa dipahami ya. Penjelasan saya yang mungkin kurang bagus gitu ya. Nah, ini terkait dengan adab seorang murid. Baik. Nah, ini baru dijelaskan nih. Qad qalu ya. Dikatakan oleh banyak orang, oleh banyak ulama, malam yasbir ala dzullit ta'allumi. Barang siapa yang tidak bisa bersabar ya atas kehinaan ya. Kehinaan ya, kita sebut sebagai kehinaan dalam belajar. Ya, karena kan memang kita dituntut untuk merendahkan kita ya serendah mungkin terhadap ilmu dan terhadap guru gitu ya. Bahkan tadi dikatakan ketika yang salah itu guru, yang minta maaf kita gitu ya. Barang siapa yang tidak bisa bersabar atas ujian-ujian dan cobaan-cobaan dalam menuntut ilmu gitu ya, baqiya umurahu fi amayatil jahalah, maka sisa umurnya itu akan selalu di dalam bayang-bayang kebodohan gitu ya. Ya, gelapnya kebodohan. Ya memang menuntut ilmu itu nggak mudah ya. Kita butuh tenaga dan usaha yang mantap ya, yang luar biasa itu. Namanya menuntut ilmu memang menguras banget, menguras tenaga, menguras uang bahkan gitu ya, menguras harta, menguras seluruh potensi yang kita miliki gitu. Ya, barang siapa yang tidak bisa bersabar atas itu ya, selanjutnya ini dia akan terus dalam kebodohan ya. Dia tidak akan mengetahui mana yang baik, mana yang tidak ya. Dia tidak akan mengetahui harus mengambil yang mana dan sebagainya gitu ya. Sebaliknya, man sabara alaihi, dan barang siapa yang bisa bersabar ya atas keberatan atau atas beratnya perjuangan menuntut ilmu, ala amruhu ila ilbil akhirati wad dunya, dia akan mendapatkan kemuliaan baik itu di dunia dan di akhirat. Ya. Wa minhu al-atharul masyhur an Ibnu Abbas. Di antara contoh yang sangat relevan dengan pembahasan ini adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Apa yang beliau katakan gitu ya. Dalaltu taliban fa'ajastu matluba. Gitu ya. Aku merendahkan diriku sebagai seorang murid, ya, sebagai seorang menuntut ilmu gitu ya. Maksudnya menerima apapun
ya, yang terjadi kepada diriku dengan sabar, ikhlas dan sebagainya. Fa'adat matluban, kemudian aku diperlakukan sangat mulia sebagai eh, seorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Masya Allah, kita 5 sampai 10 menit lagi baru satu bab. Terlalu lambat mungkin ya. Baik, satu lagi mungkin ya, satu lagi. Bismillah. Mungkin bisa digeser ke bawah. Oke. Faslun fil hirsi alal ilmi. Semangat dalam menuntut ilmu. Oke. Ya, jadi menuntut ilmu itu tidak bisa semangatnya itu cuma setengah. Ya. Semangatnya harus all out, harus semuanya. Ya, dikatakan kalau kita itu mengeluarkan seluruh energi kita untuk menuntut ilmu, maka ilmu itu akan memberikan sedikit dari dia kepada kita. Ya, kalau kita hanya mengeluarkan setengah dari kita nggak dapat sama sekali dari ilmu, gitu ya. Kalau kita mengeluarkan semuanya aja cuma dapat sedikit, kalau kita mengeluarkannya sedikit ya nggak dapat sama sekali, gitu ya. Wamin ada bihil mutaakidah, ya, di antara adab-adab yang harus diperhatikan oleh kita sebagai penuntut ilmu, an yakuna harisun ala ta'allum, harus betul-betul bersemangat dalam menuntut ilmu, gitu ya, nggak mudah capek, nggak mudah lelah, nggak mudah menyerah, ya, nggak mudah bosen, nggak mudah mundur dan sebagainya. Yang gigih itu kan mengejar semaksimal mungkin, ya, mengejar semaksimal yang dimampu, gitu ya. Nah, itu sifat-sifat seorang yang menuntut ilmu, gitu ya. Kalau baru ngaji 15 menit kemudian ngantuk, ya jangan sampai kalah dengan ngantuknya, gitu, harus dilawan, ya. Atau ya banyaklah segala macam, ngerjain tugas, gitu ya, baru sebentar kemudian udah menyerah, gitu ya. Atau ngerjain tugasnya dilambat-lambatin, bukan dilambat-lambatin, dilat-latin, gitu ya. Terus minta keringanan ya, karena mungkin terlalu berat, gitu ya. Itu kan sikap yang sebetulnya adalah tidak menggambarkan kegigihan, gitu ya. Yang ada adalah kita maunya diperlakukan diperlakukan seringan mungkin, gitu ya. Sehingga ya kita tidak mendapatkan perkembangan, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Muwadziban alaihi fi jami'il awqat. Ya, betul-betul gigih. Fi jami'il awqatil lati yamakkanu minhu fiha. Betul-betul gigih dalam menuntut ilmu di setiap waktu yang kita itu bisa gunakan waktu tersebut untuk menuntut ilmu. Ya, ada waktu kosong, ya, kita bisa gunakan waktu itu untuk menuntut ilmu, ya udah kita pakai. Ya, serius, gitu ya. Singkirkan semua yang mengganggu, HP, ngobrol segala macam, gitu ya. Serius, betul-betul fokus, gitu ya. Ini diantara adab yang diajarkan, yang mungkin ini menjadi kebiasaan para ulama, gitu ya. Bukan mungkin, memang sudah terbukti, gitu ya. Oke, lanjut ya. Walayakna bil qalil ma'atamat kunihi minal katsir. Jangan mencukupkan diri dengan sedikit ketika kita memang mampu untuk mendapatkan banyak. Kalau kita dalam setengah jam itu memang bisa melahap 30 halaman membaca, gitu ya. Jangan cukupkan diri dengan baca 10 halaman dalam setengah jam, gitu. Itu nanti dijelaskan. Ya, setiap orang berbeda-beda ya kadarnya. Wala yuhammila nafsahu ma la yutik. Tapi jangan juga memaksakan diri untuk memikul apa yang tidak bisa dipikul, gitu ya. Untuk mengemban apa yang kira-kira nggak kuat untuk diemban, gitu ya. Kalau misalkan bisanya ngapalin cuma 1 halaman, jangan memaksakan diri untuk menghafalkan 2 halaman, gitu ya. Makhofatan minal malali, ya. Karena nanti bisa jadi dia cepat bosen, cepat menyerah, gitu ya. Wadoya ima hasol, atau apa yang didapatkan karena itu cepat hilang jadinya, gitu ya. Wahada yahtalifu biikhtilafin nasi wal ahwal. Ini berbeda, beda-beda keadaannya tiap orang, gitu ya. Tiap orang bisa mengukur dirinya masing-masing, gitu ya. Idza jaa ila majlis syekhi falam yajidhu, ya, ketika datang ke majelis, ya, tapi syekhnya belum datang, ya, belum ada, gitu ya. Intadzarahu wala damababahu. Tungguin, ya, jangan, wah dosennya nggak ada, balik ah. Wah dosennya nggak ada, kemana ya, ke kantin atau kemana, gitu ya. Tungguin aja, tungguin ya, meskipun dosennya belum datang, gitu ya. Wala yufawitu wazifatahu, dan jangan sampai kita kelewatan, ya, kelewatan kesempatan
untuk belajar ya kepada syekh. Yang maksudnya yang saya tangkap di sini adalah guru ya, terutama di zaman dahulu itu para syekh itu mengajarkan atau datang ke majelis ilmu itu pada waktu-waktu tertentu. Gitu ya, misalkan kita ambil contoh adalah misal adalah seorang syekh akan datang mengajarkan ilmu di masjid itu setiap pagi pada subuh, kemudian jam 9, kemudian ba'da asar dan ba'da isya. Gitu ya. Nah, kita jangan sampai kelewat waktu-waktu ini. Keempat waktu ini kita jangan sampai kelewatan. Ya, kita harus mengingat-ingat, kita harus betul-betul tahu jadwalnya syekh ini kapan aja. Gitu ya, sehingga kita setiap majelisnya syekh itu kita ada gitu loh. Ya, maksudnya yang saya tangkap seperti itu ya. Illa an yakhafa karahata syekhi lidzalik, kecuali kalau kira-kira nanti syekh itu menjadi nggak enak atau menjadi tidak suka gitu ya. Tidak suka karena dia hadir terus gitu ya. Mungkin ada kondisi-kondisi yang seorang syekh itu apa namanya? Bukan nggak suka ya. Seorang syekh itu menyaksikan ya, kok dia hadir terus gitu loh. Kenapa nggak ke yang lain atau apa dia nggak punya kegiatan yang lain gitu ya. Pokoknya kita tidak dibenarkan untuk melewatkan kesempatan belajar gitu ya. Maksudnya mengejar semua kesempatan kecuali kalau kita takut syekh itu memiliki prasangka apapun, memiliki prasangka ya kepada kita gitu ya. Karena kita hadir terus gitu ya. Di awal terus gitu ya. Meskipun secara zahir itu bagus gitu ya. Mungkin ada beberapa kondisi yang syekh itu bisa berprasangka yang kurang bagus gitu ya. Nah, ini mungkin nanti secara fakta kita bisa mendapatkan gitu ya makna dari perkataan Imam Nawawi ini, wala yufawwitu wazifatahu illa an yakhafa karahata syaihi bidzalika. Ya, secara pribadi saya belum menemukan kondisinya ya. Ya mungkin masing-masing kita teman-teman mungkin juga nanti bisa menemukan kondisi yang menggambarkan ini nih, menggambarkan poin yang sedang dijelaskan oleh Imam Nawawi gitu ya. Ya. Nah, maksudnya tadi adalah bi an ya'lama min halihi al-iqra'a fi waqtin bi ainihi ya, dengan mengetahui kapan aja syekh itu mengajar gitu ya. Wa annahu la yuqri'u fi ghairihi, dan syekh itu kapan aja tidak mengajar. Jadi kita mengetahui, betul-betul mengetahui syekh itu, seorang guru itu akan hadir untuk mengajar itu kapan aja, dan kapan aja seorang guru itu tidak akan hadir gitu ya. Gitu. Dan mungkin kita sangat mengetahui jadwal guru itu bisa disaksikan, kok dia bisa tahu banget ya, kok seorang murid tahu banget jadwal saya gitu ya, bisa bisa memunculkan kadang-kadang gitu ya, atau dalam beberapa kondisi bisa memunculkan prasangka gitu ya. Itu maksud tadi ya. Kita lanjut ya. Wa idza wajada syekhona iman, ketika kita menemukan misalkan dalam hadir ke satu majelis itu guru kita tidur gitu ya, au mustagilan bimuhimmin, atau guru kita itu sedang ada urusan ya, di dalam halakoh gitu ya. Maksudnya kita datang ke halakoh, kita temukan guru kita itu sedang berurusan yang penting gitu ya, menelepon kah atau ada urusan penting, misalkan ada orang yang datang untuk melaporkan sesuatu gitu ya dan sebagainya ya. Lam yasta'zin alaihi ya, jangan diganggu gitu ya. Misalkan kita datang terus beliau tidur, jangan dibangunin, biarin aja, jangan kita ganggu gitu ya. Jangan berisik, tenang, anteng, jangan sampai kebangun gara-gara kita gitu ya. Atau ketika beliau sedang ada urusan, jangan sampai terganggu oleh kita gitu ya. Bal yasbir ila istiqodhihi wa faraghihi. Tapi kita tungguin, kita sabar, nungguin sampai memang betul-betul bangun atau selesai dari urusannya itu gitu ya. Au yang sorif, atau kita pergi ya. Begitu kita temukan guru kita tidur, jadi ya udah kita pergi, kita tidak menuntut untuk guru kita bangun dan kemudian mengajarkan kepada kita, enggak ya. Kita nungguin sampai bangun atau ya udah kita pulang gitu ya, atau kita pergi ya. Wasabru aula, tapi menunggu bersabar itu lebih bagus ya, lebih aula, lebih mulia diambil gitu ya. Kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ghairuhu yaf'alun, seperti yang dikerjakan oleh Ibnu Abbas dan para sahabat yang lainnya gitu ya. Nah, gimana Ustaz Idrin? Masih cukup nggak?
Ini masih ada berapa bait nih? Masih ada berapa bait? Oh, lumayan. Ini tinggal bab ini tinggal Satu paragraf ya? Ya, satu paragraf lagi Ustaz, dihabisinnya kalau Boleh, gitu, boleh. paragraf lagi. Oke. Ya. Ya. Wayang bagi seharusnya ya kita ya sebagai penuntut ilmu an ya'khudha nafsahu bil ijtihadi bit tahsil ya. Betul-betul mengkondisikan diri kita itu mengeluarkan kemampuan yang terbaik gitu ya. Mengeluarkan kemampuan yang terbaik untuk mendapatkan ilmu ya fit tahsil ya. Jadi bukan sekedar apa namanya, sekedar hadir, bukan sekedar mengeluarkan kemampuan ala kadarnya, enggak. Tapi betul-betul semaksimal mungkin gitu ya. Fit tahsili fi waqtil faraghi wan nasyat ya. Di waktu-waktu yang kita itu kosong, yang kita itu bisa mengisi waktu tersebut untuk menuntut ilmu ya. Bisa dengan bentuknya membaca atau mendengarkan kajian dan sebagainya gitu ya. Terutama fi waqtil faraghi wan nasyat ya, wan nasyat, terutama ketika kondisi kita itu betul-betul sedang prima, sedang siap-siapnya untuk menerima ilmu gitu ya. Wa quwwatil badan, dan secara menyeluruh badan kita itu memang sedang prima, sedang sehat, tidak ada gangguan apapun gitu ya. Wa nabahatil khatir, dan otak akal kita itu memang siap banget untuk menerima gitu ya. Sangat aktif misalkan gitu ya. Wakil latis sagilat ya, dan kondisi kita itu betul-betul kosong dari segala sesuatu yang mengganggu gitu ya. Qabla awaridil batalati wartifa'il manzilah. Sebelum gitu ya, suatu saat kita akan dihadapkan kepada kondisi yang kita itu tidak bisa lagi menggunakan waktu kosong kita untuk belajar ya. Apa itu? Kesibukan ya, kesibukan entah itu bekerja ya, wartifa'il manzilah, atau kesibukan yang disebabkan karena kita memiliki posisi ya, posisi yang tinggi di masyarakat sebagai pemimpinkah atau sebagai orang yang menjadi panutan masyarakat gitu ya. Nah, ini yang pada pekan lalu diangkat pertanyaan ya, diangkat pertanyaan dan dibahas dalam sesi tanya jawab gitu ya. Faqad qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat mulia Umar bin Khattab berkata, "Tafaqqahu qabla an tusawwadu," ya. Menjadi faqih lah, atau bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu gitu ya. Sebelum kita menjadi seorang pemimpin ya, sebelum kita menjadi orang yang memiliki posisi gitu ya. Jadi benar-benar belajar, sungguh-sungguh belajar sebelum kita memiliki posisi ya. Kenapa? Maknahu dijelaskan di sini, ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum adba ya. Bersungguh-sungguhlah dengan kemampuan yang sempurna gitu ya, dengan kemampuan yang seluruhnya gitu ya, dengan kemampuan yang betul-betul kita curahkan seluruhnya gitu ya. Wa antum adba, dan posisi antum itu masih sebagai pengikut ya. Posisi kita tuh masih free ya, tidak ada orang yang mengikuti kita, tidak ada tanggungan yang kita miliki dan sebagainya gitu ya. Qabla an tasyiru sadah, sebelum kita itu menjadi seorang pemimpin, sebelum kita menjadi seorang yang memiliki banyak tugas gitu ya. Kenapa? Fa innakum idza sirtum sadah matbu'in, ketika antum nanti, ketika kita itu sudah menjadi orang yang memiliki banyak pengikut, sudah menjadi orang yang memiliki posisi tinggi ya, in tana'tum minat ta'allum, kita tidak bisa lagi untuk belajar. Kita tidak bisa lagi memiliki kesempatan untuk mencurahkan seluruh kemampuan kita untuk belajar ya, karena udah sibuk, sibuk melayani, sibuk menanggapi dan sebagainya. Lirtifai manzilatikum ya, karena posisi kita memang sudah tidak bisa lagi untuk belajar ya, posisi kita ketika itu adalah fokus untuk melayani gitu ya. Maka kasrati syughlikum ya, kesibukan kita sudah sangat banyak gitu ya. Wa hadza ma'na qaulil Imam Syafi'i, ini adalah arti dari perkataan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, tafaqqah qabla an tar'as ya. Kuasailah ilmu sebelum kita menjadi seorang pemimpin, sebelum kita menjadi seorang yang memiliki posisi gitu ya. Fa idza ra'asta, ketika kita sudah menjadi pemimpin, fala sabila ila tafaqquhi, maka kita tidak lagi memiliki jalan untuk menjadi seorang yang berilmu, seorang yang faqih gitu ya. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab ya. Ini yang bisa saya tangkap, yang bisa saya pahami dari apa yang Imam Nawawi jelaskan dalam kitabnya ini.
Semoga memberikan kemanfaatan bagi saya pribadi dan bagi seluruhnya yang menyimak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tafadhol, Ustaz Izzuddin. Baik, syukran Ustaz. Jazakallah khair. Baik, kita langsung buka saja sesi tanya jawab untuk kajian hari ini, malam ini. Silakan, tafadhol dipersilakan kepada para peserta yang ingin bertanya bisa via chat, atau kalau ada yang mau bertanya langsung bisa raise hand. Nanti akan di-unmute sama panitia. Ada yang mau bertanya? Kita tunggu beberapa 1 atau 2 menit sambil saya merapikan catatan nih. Saya mau tanya. Ada yang mau bertanya? Oh, ini dia, raise hand. Sudah di-unmute. Mau bertanya langsung atau via chat, Bu Ica? Tadi nggak lihat ada raise hand-nya. Oh, via chat saja. Silakan Bu Ica untuk disampaikan pertanyaannya. Sambil menunggu, dipersilakan juga dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya bisa via chat sambil juga menunggu Bu Ica menyampaikan pertanyaannya. Ini lagi diketik Bu Ica ya. Ada yang mau bertanya selain Bu Ica? Kalau gitu kita tunggu Bu Ica dulu ya. Halaman 69. Sesi hari ini cukup banyak dapat pembahasannya 2,5 halaman ya. Sesi lalu cuma 1,5 halaman. Ya, alhamdulillah. Meskipun lewat dari waktu yang tersedia, Ustaz. Apa Ustaz? Ibrohnya, hikmahnya lebih banyak Ustaz. Kita berkorban 5-10 menit. Masya Allah. Bu Ica, jadi bertanya Bu, mau via lisan saja biar lebih cepat atau bagaimana? Nanti bisa di-unmute sama host. Mungkin sambil menunggu Ustadz, kalau saya mungkin ingin menanyakan kalau topik yang pertama Ustadz, tentang pemberian waktu terbaik untuk belajar kepada Syekh dan tentang kesabaran. Ini saya melihat kayak mungkin dari kacamata saya awam gitu ya, dan di orang zaman sekarang melihat apakah nasihat-nasihat ini masih relevan ya Ustaz ya dengan kondisi saat ini, misal waktu guru perasaan sedang tidak enak tuh kan kayaknya gimana cara mengetahuinya, dan biasanya kalau guru perasaan tidak enak mungkin dia akan secara otomatis membatalkan majelisnya, atau terkait tadi di paragraf kedua tentang saat kita melihat guru kita berbuat salah, kita diminta untuk bahkan sampai mentakwilkan perilaku guru kita seolah-olah itu baik gitu ya. Jadi kita berprasangka baik, kita berikan uzur dan sebagainya. Ini kalau kita melihat di kondisi zaman sekarang di mana kayaknya kita lebih liberal gitu ya. Jadi kayak murid dan
guru itu seolah-olah setara. Bagaimana kita bisa apa ya Ustaz ya? Menyeimbangkan antara nasihat ini dengan kondisi yang realitas kita sekarang Ustaz. Masya Allah. Ya, sebagai seorang guru sangat merasakan ya, Ustaz Izzuddin. Ya, Ustaz. Iya, ya terkait apa namanya yang waktu ya, yang waktu apa namanya guru itu apakah sedang kurang sehat atau tidak gitu ya. Ya mungkin tadi kan kita juga sudah angkat ya. Kalau sekarang itu kan sudah semuanya diatur dengan detail gitu ya, jamnya dan sebagainya gitu ya. Bukan lagi secara umum gitu, datang di kapan aja ya, datang ke rumah di kapan aja, bukan lagi seperti itu gitu kan. Nah, mungkin tadi ya kaidah ini berlaku ketika hubungannya kita sebagai personal, ya kan? Kita kan sebagai personal mungkin ada orang-orang yang kita jadikan sebagai rujukan gitu ya. Kita berkunjung ke rumahnya kah, atau mungkin ketemu di masjid gitu ya, ketemu di tempat mana yang kebetulan kita memang sedang bersama-sama di sana gitu ya. Nah, kita secara personal ingin menanyakan sesuatu kah, atau ingin meneruskan pembelajaran gitu ya. Ya. Atau ya sebagai seorang mahasiswa yang membutuhkan bimbingan dalam penyusunan skripsi, revis dan sebagainya gitu ya. Ini kan waktunya bebas, waktunya kan bukan ditentukan pasti ya, bukan ditentukan waktunya kapan aja gitu ya. Mungkin ini yang menjadi poin relevan untuk mereka gitu ya. Jangan sampai kita justru memberatkan gitu ya. Seperti tadi kan ada mahasiswa ngerjain skripsi jam 1, ngechat dosennya nanya sesuatu kan waktu yang tidak bagus ya, waktu yang tidak sesuai ya untuk itu gitu kan. Ya, secara fakta banyak sebagai seorang murid itu yang tidak memahami ini gitu ya. Dia tidak memahami adab, tidak memahami aturan ya, yang sesungguhnya harus diikutin gitu ya. Tapi ya udah ala kadarnya aja, seenaknya gitu ya. Ini yang mungkin secara pribadi kita di sini itu tidak menemukan itu, gitu ya, tidak menemukan pada diri kita perihal tersebut gitu ya. Tapi banyak di luar sana mungkin ya yang melakukan hal tersebut gitu ya. Alhamdulillah kalau misalkan memang kita tidak dihadapkan kepada hal-hal yang seperti itu gitu ya, atau kita tidak mengalami secara pribadi gitu kan. Nah, mungkin itu ya terkait relevansinya, apakah masih relevan atau tidak. Masih, memang pada beberapa saat guru itu meskipun waktu sudah ditentukan pasti gitu ya, masih banyak ya murid-murid yang tidak memperhatikan ya, tidak memperhatikan adab belajarnya kan. Sekarang kan berarti jika memang sudah ditentukan jamnya yang pasti, berarti murid harus datang di jamnya itu gitu ya. Kalau jam 7 sudah dimulai, berarti dia harus sudah hadir sebelum jam 7 gitu ya. Nah, ini diantara adab yang selaras ya dengan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi tadi. Ya, kalau tadi disampaikan kalau guru itu tidak baik-baik saja, kita jangan mengganggu ya, jangan memaksa untuk tetap belajar ya. Tapi karena waktunya ini masih sudah ditentukan, maka adab yang disampaikan yang merupakan titik lurus ya dari wasiat yang disampaikan oleh Imam Nawawi adalah menyegerakan untuk hadir pada waktu yang memang sudah ditentukan gitu ya. Mungkin itu ya mafhumul muwafaqah gitu ya kalau kita katakan dalam kaidahnya gitu ya. Di antara yang bisa kita tarik poinnya adalah itu tadi, terkait dengan adab. Ya, secara umum memang ini terkait dengan adab antara hubungan murid dengan guru gitu. Kemudian yang kedua tadi kan boleh diulangi Ustaz Izzuddin, agak lupa. Oke, Ustaz. Terkait ini Ustaz, apa yang tadi di paragraf kedua halaman 67 tentang kesalahan guru ya. Yang kita kalau melihat kesalahan guru terus kita bisa mentakwilkan kata guru gitu, dan kita berikan uzur, terus kita harus berprasangka baik, bahkan di jika guru yang kita berbuat salah, kita sendiri yang harus meminta maaf. Ini kalau saya melihat ini seolah-olah rasanya kok kayaknya sulit ya untuk bisa diimplementasi. Misalnya kalau kita lihat sekarang di zaman sekarang kan murid itu seolah-olah setara dengan guru. Jadi kalau guru salah, murid harus menegur dia gitu. Tidak boleh ada yang disucikan dalam tanda kutip gitu.
Gimana kita bisa menjaga relevansi nasihat ini dengan kondisi sekarang, Ustaz? Ya. Ya mungkin di dunia akademisi perkampusan ini sering terjadi ya. Kalau di dunia kita mungkin jarang ya. Kalau misalkan memang terjadi mungkin ya ringan-ringan aja gitu ya. Ya mungkin kaitannya dengan terlambat atau yang lainnya ya, yang ringan-ringan ya, bukan sampai kepada suul khuluq, bukan sampai kepada apa namanya tidak sopan atau bahkan merugikan gitu ya. Ya kalau misalkan dikatakan kalau ada yang salah itu kita tegur, itu adalah apa namanya sebuah sikap yang bagus, ya memang bagus juga gitu ya. Kalau guru salah kita tegur, kalau mereka salah kita tegur. Ya memang ada posisi-posisi ya, menurut apa yang saya pahami, ada posisi-posisi yang memang kita dianjurkan untuk tetap menegur kesalahannya gitu ya. Ada posisi juga yang kita sebaiknya menahan diri untuk tidak menegur gitu ya. Nah, itu nanti kan kembali kepada kondisi yang terjadi di sana gitu ya. Nah, mungkin begitu ya. Kalau apa dipertimbangkan dengan kaidah tadi, membetulkan apa yang salah gitu ya. Sementara kita tadi diwasiatkan untuk meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat oleh guru kita gitu ya. Bukan malah kita disuruh untuk memperbaiki gitu ya. Ya mungkin pada kesalahan-kesalahan yang bentuknya adalah kecil, ringan gitu ya, atau kesalahan yang jarang terjadi gitu ya, yang memang terjadinya itu adalah memang kekhilafan gitu ya. Nah, pada posisi ini ya kita yang minta maaf gitu ya. Apabila memang kesalahannya itu adalah kesalahan yang fatal dan sering terjadi gitu ya, nah, mungkin kita bisa menyampaikannya dengan adab dan sopan santun yang tetap diperhatikan gitu ya. Jadi tidak terlalu keras, tidak terlalu lepas gitu ya. Tidak terlalu ngiri, tidak terlalu nganan gitu ya. Nggak terlalu apa namanya menyalahkan, nggak terlalu apa namanya melepaskan gitu ya. Paham ya? Bersikap iktisad gitu ya. Bersikap iktidal di pertengahan gitu ya. Yang kira-kira bagus untuk kita sikapi sebagai memaafkan, ya kita maafkan. Yang kira-kira kita perlu untuk kita tegur, ya kita tegur dengan teguran yang memang membangun gitu ya, bukan yang menjatuhkan gitu ya. Tapi ini nanti kan harus dimiliki, harus ada satu penilaian yang adil gitu ya dari setiap orang, dari setiap murid gitu ya. Kadang-kadang murid ya dia menilainya menurut dia aja gitu ya. Ya ini salah. Meskipun kesalahannya kecil, meskipun kesalahannya jarang, bentuknya adalah khilaf, ya salah tetap salah gitu ya. Kurang adil dalam menimbang gitu kan. Ya, itu kembali kepada kondisi seorang murid apakah sudah menemukan keakilannya gitu ya. Akil gitu ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan saat itu. Baik, Ustaz. Syukran jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Kita masuk ke pertanyaannya Bu Ica nih. Bu Ica sudah selesai menuliskan pertanyaannya tentang bagaimana sebaiknya adab kita sebagai murid dalam berprasangka jika gurunya itu sendiri saat sedang menyampaikan ilmu itu banyak menyampaikan kesalahan orang lain. Jadi seakan-akan ilmu yang beliau sampaikan itu adalah kebenaran absolut seperti itu, Ustaz. Kira-kira adab kita sebagai murid bagaimana kita berprasangka, bagaimana sebaiknya? Masya Allah. Iya, seakan bertolak belakang gitu ya, atau ya tidak sesuai dengan yang diajarkan, mungkin begitu ya saya tangkapnya. Ketika guru itu sendiri sedang menyampaikan ilmu, namun dengan cara lebih menyampaikan banyak kesalahan orang lain. Ya, ini terkait dengan berprasangka baik atau berprasangka buruk, gitu ya. Konsepnya sederhana, gitu ya. Kalau kita berprasangka baik, maka kita menghindari prasangka buruk, gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau kita berprasangka buruk, maka kita meninggalkan prasangka baik, gitu ya. Nah, ada kita seorang murid, apapun yang terjadi, gitu ya. Kita kan kadang-kadang mendapatkan seorang dosen atau seorang guru itu terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan memujikah gitu ya, memuji orang lain, memuji dirinya, ya, membesar-besarkan prestasinya gitu ya, atau membesarkan sesuatu yang kira-kira tuh biasa aja gitu ya, atau dia mengecilkan usaha-usaha yang sebetulnya usahanya itu
sudah totalitas ya, usaha muridnya itu totalitas, dihinakan, dikecilkan ya, dalam kondisi-kondisi ini gitu ya. Nah, itu kan sangat mengganggu. Ini sangat mengganggu kita sebagai murid. Kalau kita mengambil apa adanya, ya sesuai dengan apa yang kita lihat, ya kita lihat dia sangat sombong misalkan. Kemudian kita mengambil sebagaimana apa yang kita lihat. Nah, ini orang sombong gitu ya. Itu akan menimbulkan kepada kita satu perspektif yang salah gitu loh. Sehingga ini tidak aman untuk kita sendiri. Gitu ya. Sehingga kita tidak bisa untuk mengambil kebaikan dari guru kita gitu ya. Gitu. Maka kita harus berprasangka baik. Ini bukan kesombongan. Ini bentuknya adalah mencontohkan gitu loh. Ketika memang beliau sedang membesar-besarkan sesuatu. Ini adalah pencontohan, adalah motivasi agar kita tergerak seperti beliau gitu loh. Ya. Nah, itu bentuk prasangka ya, mungkin yang harus kita lakukan. Tujuannya agar kita tuh tetap aman. Ya, tetap aman maksudnya itu nggak tergoncang gitu. Diri kita tuh nggak goncang atas apa yang kita hadapi, atas apa yang kita dapatkan gitu. Ya, semoga bisa dipahamin ya. Agak belibet mungkin. Ya, sebaliknya ketika kita banyak menemukan seorang guru itu sering menyalahkan gitu ya, sering menghinakan bahkan gitu ya, atau mengungkit-ungkit kesalahan orang lain ya, kan? Itu kan kita secara zahir melihatnya dia nggak bagus ini, banyak mengungkit orang lain gitu ya. Tapi kalau kita mengambil apa adanya, tidak mentakwil, ya itu tadi, itu akan berbahaya bagi kita karena kita akan memiliki perspektif yang kurang bagus terhadap guru kita gitu loh. Sehingga kita tidak akan mengambil manfaat atau ilmu dari guru kita gitu. Karena perspektif kita udah ditutup duluan, udah di dinding duluan gitu loh. Udah dibatasin duluan sehingga kita nggak bisa mengakses kepada kebaikan-kebaikan yang sebetulnya banyak juga di guru kita. Ini tadi tetap berusaha berprasangka baik apapun itu, gitu ya, sehingga kita sama sekali tidak menelan mentah-mentah apa yang kita dapatkan, gitu ya. Jangan sampai kita berprasangka buruk. Ya, semoga bisa menjawab ya pertanyaannya. Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Bapak Ramdhani. Tadi disampaikan terkait menunggu guru jika beliau belum ada atau belum datang di majelis. Idealnya berapa lama kita menunggu beliau, Ustadz? Oh, baik. Nah ini ya terkait ideal waktu berapa lama menunggu itu biasanya adalah kesepakatan ya antara guru dengan dosen atau antara guru dengan murid. Ya dulu ketika kami belajar itu memang disepakati kalau saya belum datang selama sekitar 20 menit, tafadhol meninggalkan kelas gitu ya. Itu mungkin ukuran kesepakatan yang bisa disepakati gitu ya. Kalau memang belum disepakati, kita bisa mengambil al-aglab ya, kemungkinan besar atau kira-kira kalau misalkan sekitar berapa menit itu guru belum datang, maka ya guru tidak akan datang gitu ya. 40% dari waktu atau 50% dari waktu gitu ya. Kira-kira yang membuat kita itu menilai wah ini tidak akan datang gitu loh. Ya ukurannya begitu ya. Ukurannya adalah apa yang kita anggap guru itu tidak akan datang kalau sudah sekian waktu tidak datang gitu ya. Ya, kalau misalkan memang tidak disepakati gitu ya. Tapi memang lebih bagus ketika dari awal bertemu dengan guru itu disepakatin. Pertemuan-pertemuan besok kalau misalkan tidak datang ya, kira-kira berapa lama kita bisa menunggu gitu ya. Nah, itu lebih bagus ya. Sehingga mengingatkan kita dan mengingatkan guru juga. Ya, begitu ya. Mungkin ya wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Jadi ya disesuaikan aja dengan kebiasaan kita menunggu ya, Ustaz ya. Kayak belum ada kesepakatan. Kalau kita di kalau kajian-kajian zaman sekarang kan biasa ada panitianya ya. Jadi panitia infonya ya Ustaznya lagi macet nih, tunggu 10 atau 20 menit lagi. Seperti itu. Baik, saya rasa sudah semua nih Ustaz. Kita juga sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah kita masuk di sesi ini itu cukup banyak ya. Tadi kita masuk ke bab pemilihan waktu terbaik untuk belajar kepada Syekh dan juga membahas tentang kesabaran. Maksudnya kita diminta untuk berempati ya jika beliau ternyata lagi marah, sedih,
lapar, ngantuk, gelisah, bahkan lagi terlalu senang, maka kita coba cek apakah kita sebaiknya datang belajar atau tidak gitu ya. Kalau kondisi zaman dulu ya sebaiknya kita tidak datang belajar karena kondisinya mungkin tidak enak dan sebagainya. Dan saat beliau dalam kondisi prima, justru disitulah kita sebagai murid harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai dilewatkan, karena itu adalah momen paling tepat untuk menyerap ilmu. Lalu saat di paragraf selanjutnya, saat pengajaran guru terasa membosankan, maka kita sebagai murid harus bersabar. Misal akhlak guru kita juga tidak sesuai ekspektasi kita, maka kita sebagai murid juga harus bersabar. Seperti itu. Dan kita berusaha untuk terus berprasangka baik terhadap kesan-kesan guru kita, agar ya kita bisa menyerap ilmu dari beliau. Dan ya kita berikan udzur agar kita bahkan tidak memikirkan hal-hal buruk kepada beliau. Kalau saya Anda pernah dengar juga dari pemaparan Ustadz Salim Afillah, Akhukum Fillah, beliau mengatakan ada doa seorang ulama salaf yang mengatakan beliau itu bersedekah lalu berdoa agar dihindarkan dari melihat aib gurunya gitu ya. Jadi sampai berdoa agar tidak melihat aib dari gurunya gitu ya. Ini sudah masuk tahap pencegahan gitu. Jadi bukan hanya mentakwil tapi sudah mencegah jangan sampai melihat seperti itu. Masya Allah. Berprasangka baik untuk guru kita, terus kalau kita berbuat salah juga kepada guru kita berbuat salah kepada kita, kalau ternyata itu kesan yang ya masih yang sepele, maka kitalah yang maju untuk meminta maaf, kita mengakui bahwa ini adalah kesalahan kita, karena sikap ini lebih baik untuk kita sebagai murid di kehidupan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang tidak bersabar dalam keinginan belajar, maka dia akan sisa umurnya akan dalam bayang-bayang kebodohan. Ini ungkapan Imam Syafi'i yang cukup masyhur ya, sering dijadikan kutipan-kutipan quotes IG gitu ya, untuk memotivasi kita dalam belajar. Dan barang siapa yang bisa bersabar atas beratnya menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Begitu juga semangat dalam menuntut ilmu, kita harus totalitas ya. Kayak kita sekarang kita meluangkan kuota mungkin 500 mega, ada yang mesti beli dulu di Bayu, atau mungkin ada yang IndiHome dan sebagainya. Ya, itu termasuk usaha kita, ikhtiar kita untuk totalitas dalam menuntut ilmu. Juga mendengarkan dengan baik mungkin posisi kita, baju kita, pandangan kita, dan sebagainya. Itu termasuk juga totalitas dalam menuntut ilmu. Nggak boleh mudah lelah, nggak boleh mudah bosan, harus gigih, dan sebagainya. Dan ketika datang ke suatu majelis, guru belum datang, ya tungguin dulu. Dan kita juga mesti benar-benar paham nih, guru kapan datang, guru kapan tidak datang, kita pahami. Kalau dalam pembelajaran formal ya kita biasa ada dapat silabus dan jadwal kuliahnya. Kalau di pembelajaran informal biasanya udah ada panitia masjid DKM yang ngasih ini jadwal pengajiannya, maka itu kita hafalkan. Mungkin kalau lebih canggih lagi kita masukkan ke kalender pribadi kita pakai Google Calendar atau Microsoft Calendar dan sebagainya. Dan kita juga harus mengeluarkan kemampuan terbaik dalam menuntut ilmu di waktu-waktu kosong kita untuk menuntut ilmu, karena ternyata kesempatan menuntut ilmu kita itu terbatas. Saat kita sudah punya pengikut, ya kita sudah menjadi pemimpin, maka semakin besar tanggung jawab kita, akan semakin dikit juga porsi untuk belajar. Nanti malah tidak sempat belajar. Dan sampai kita sudah menjadi pemimpin, tapi kita tidak ada ilmu untuk memimpinnya. Seperti itu. Tadi juga sudah dilanjutkan dengan sesi Q&A, tanya jawab. Mungkin kita langsung akhiri. Ustaz, mohon kesediaannya untuk memimpin doa dan doa penutupnya. Tafadhol. Baik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi wa majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik, syukran jazakallahu khair Ustaz sekali lagi atas ilmu yang sudah diberikan. Semoga ini menjadi berkah untuk Ustadz juga dan berkah untuk kita semua. Begitu juga untuk para peserta yang sudah meluangkan waktu, sudah hadir di sini. Semoga ini menjadi manfaat untuk teman-teman semua, juga untuk saya, dan semoga ini dihitung, semua usaha yang kita lakukan dihitung sebagai jalan untuk memudahkan jalan kita untuk menuju surga. Akhirul kalam, saya undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata. Kita insya Allah semoga diberikan kesehatan dan diberikan kemampuan untuk bertemu di sesi selanjutnya, dan Ustadz diberikan kesehatan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.